Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Wulandari dengan nomor POK mahasiswa 0620171741. Video kali ini akan membahas mengenai healthy work. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang dan selamat menyaksikan kepada beliau yang terhormat Bapak Jaya Maulana SKMMK selaku dosen pengampu mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dan tidak lupa juga teman-temanku semua yang sedang mencari referensi-referensi mengenai kesehatan kerja. Saya harap video kali ini akan bermanfaat untuk kita semua, baik dari saya dan semuanya. Oke, mari kita lanjutkan mengenai pembedahan isi paper tugas mata kuliah dasar kesehatan kerja. Oke, sekarang langsung saja kita membahas mengenai isi paper yang saya susun mengenai healthy work atau kesehatan kerja. Pada paper ini berisi mengenai berbagai hal atau persoalan yang dibahas secara terperinci. Di antaranya yaitu ada definisi sehat, definisi kesehatan kerja, definisi lingkungan kerja, terus bekerja dengan sehat, terus bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang sehat, terus tanggung jawab perusahaan untuk menjamin kesehatan kerja. Ada peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja, hak dan kewajiban bagi peserta dalam konteks kesehatan kerja, dan yang terakhir yaitu ruang lingkup kesehatan kerja. Pada bab di sini kedua ini pada pembahasan yang pertama definisi sehat. Sehat menurut WHO World Health Organization adalah suatu keadaan yang sempurna secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekedar terbebas dari penyakit atau kelemahan. Sehat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 dan dimuat lagi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya, definisi kesehatan kerja. Kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial semua pekerja yang setinggi-tingginya. Mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi bekerja, melindungi pekerja dari faktor risiko pekerjaan yang merugikan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja disesuaikan dengan kemampuan menurut Gabungan ILO dan WHO pada tahun 1950 dan 1999. Oke, selanjutnya di sini akan menjelaskan mengenai definisi lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja sehingga dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Niti Semito dalam Budi Harjo 2017. Oke, selanjutnya bekerja dengan sehat. Itu apa sih? Bekerja dengan sehat adalah bekerja dengan sehat di mana seseorang pekerja berada dalam keadaan sehat dan siap dilihat dari derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Untuk melakukan tugas yang ditugaskan secara kompeten dan dengan cara yang tidak membahayakan atau mengancam keselamatan dan kesehatan mereka sendiri maupun orang lain. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Itu gimana sih? Caranya gimana sih? Nah, menurut Mangkunegara 2013-162, keadaan tempat lingkungan kerja dapat dilihat dari berbagai penyusunan dan penyimpanan barang-barang yang berbahaya. Yang kedua, ruang kerjanya gimana, bersih atau kotor. Dan yang ketiga, bagaimana pembuangan kotoran atau limbahnya itu dibuang sembarangan atau dibuang di tempat khusus agar tidak mencemari.
Nah, untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat yaitu ya yang pertama, penyusunan dan penyimpanan material yang berbahaya disimpan di tempat yang khusus agar tidak membahayakan para pekerja, agar para pekerja itu tetap sehat, tidak terkontaminasi zat-zat yang berbahaya tersebut. Terus yang kedua, ruang kerja itu dalam keadaan yang sehat, selalu dibersihkan setiap hari. Dan yang ketiga, pembuangan kotoran atau limbah harus ada tempat khusus untuk pembuangannya agar tidak mencemari lingkungan maupun mencemari kesehatan pekerja. Oke, yang keenam, tanggung jawab perusahaan untuk menjamin kesehatan. Tanggung jawabnya apa aja sih? Oke, kita bahas langsung ya. Yang pertama, kewajiban pengelola tempat kerja. Menurut Undang-Undang Kesehatan menentukan 3 kewajiban pengelola tempat kerja, yaitu ada 3. Yang pertama, menaati standar kesehatan kerja yang ditetapkan oleh pemerintah dan menjamin lingkungan kerja yang sehat. Yang kedua, bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. Yang kedua yaitu kewajiban majikan atau pengusaha. Menurut Undang-Undang Kesehatan menentukan 3 kewajiban majikan atau pengusaha, yaitu yang pertama, 1. Menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan. Dan yang kedua, menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oke, yang ketujuh berisi tentang peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan kerja. Ada beberapa banyak undang-undang yang membahas mengenai kesehatan kerja. Oke, di sini yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang membahas tentang keselamatan pekerja pasal 8. Yang kedua, Permenakertas 02/1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Yang ketiga, Permenakertas 1/1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Selanjutnya, Permenakertas 3/1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Selanjutnya, Kemenaker 333/1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang selanjutnya, Kemenaker 51/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Jadi setiap pekerja itu akan dijamin. Yang terakhir, Permenaker 1/1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih dari paket jaminan. Oke, yang ke-8. Yang ke-8 ini membahas mengenai hak dan kewajiban bagi pekerja dalam konteks kesehatan kerja. Jadi, seorang pekerja dalam melakukan pekerjaan itu memiliki hak yang harus diperoleh oleh pekerja, dan kewajiban itu kayak suatu hal yang harus dilakukan pekerja. Yang pertama,
Hak dan kewajiban tenaga kerja terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 pada pasal 12, yaitu yang pertama hak tenaga kerja pasal 12 huruf D dan E. Yang pertama, haknya meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang kedua, menyatakan keberatan kerja pada pekerja di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu mengenai kewajiban tenaga kerja ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 huruf A, B, dan C. Yaitu yang pertama, kewajiban yang harus dilaksanakan pekerja yang pertama yaitu memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja. Jadi jika diminta keterangan kesehatannya itu benar-benar dan jujur. Yang kedua, memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan yaitu seperti topi, APD, terus sarung tangan dan yang diwajibkan dalam perusahaan tersebut untuk meminimalisir kecelakaan pada pekerjaan dan menghilangkan risiko-risiko pastinya. Dan yang selanjutnya, memenuhi dan mentaati syarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan pada perusahaan tersebut. Oke, yang terakhir kita akan membahas mengenai ruang lingkup kesehatan kerja dan juga daftar-daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi dalam mengerjakan paper kali ini. Yang ke-9 yaitu ruang lingkup kesehatan kerja. Itu ada beberapa. Yang pertama, penyelenggara pelayanan kesehatan kerja, ada sarana, tenaga, dan organisasi. Yang kedua, pelaksana pemeriksa kesehatan kerja tenaga kerja dari awal, berkala, khusus, dan purna bakti. Yang ketiga, pelaksanaan P3K, yaitu ada petugas P3K, kotak P3K, dan isi dalam kotak P3K. Yang selanjutnya, pelaksanaan gizi kerja, mulai pemeriksaan gizi dan makanan tenaga kerja, kantin, catering, pengelola makanan tenaga kerja, pengelola dan petugas catering. Yang selanjutnya, pelaksanaan pemeriksa syarat-syarat ergonomi. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan pelaporan, pelayanan kesehatan kerja, dan pemeriksaan. Oke, untuk daftar pustaka yang saya ambil itu ada beberapa referensi. Yang pertama yaitu dari Rizka Mulyati dan Dr. Nurwati, pengaruh keselamatan kerja dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan, yaitu dari Trisakti School of Management, Jalan Kiai Tapano 2 Jakarta, 1.1440 Indonesia. Yang kedua, referensi yang kedua yaitu dari Martabat dan dari Kesehatan Kerja dengan judul Kesehatan Kerja 2011, sumber www.jamsosiondonesia.com. Dan yang ketiga yaitu dari Gerli Silaban Salmono Berangin-Angin 2008 dengan judul Hak dan atau kewajiban tenaga kerja dan pengusaha atau pengurus yang ditetapkan dalam peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja.